anak-anak, Ibu senang sekali berjumpa lagi dengan kalian di dalam acara Firman-Mu Pelitaku. Ibu mau mengajak anak-anak untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas. Tapi sebelumnya, mari kita minta Tuhan tolong kita untuk mendengarkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan kalau kami masih diberikan kesempatan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami telinga yang mendengarkan dan hati yang mau mencintai firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan waktu mendengarkan firman Tuhan hari ini. Amin. Anak-anak di rumah, coba kalian dengarkan suara ini. Suara apa ya? Benar, suara orang menangis. Kita semua pernah menangis. Benar bukan? Sejak kita lahir saja kita sudah menangis. Biasanya anak-anak di rumah menangis karena apa? Karena tidak dapat mainan baru? Atau tidak bisa kerjakan PR? Diganggu teman? Waktu papa mama tidak bersama dengan kita? Setiap kita pernah menangis. Tuhan Yesus juga pernah menangis. Yohanes 11 ayat 35 mencatat bahwa Yesus pernah menangis. Ia juga pernah menjadi bayi dan anak-anak seperti kalian. Ia juga pernah menangis karena sedih. Sehingga ia Tuhan yang mengerti kesulitan dan kesedihan hati kita. Hari ini kita akan mendengarkan kisah dari Injil Lukas pasal yang ke-7. Di dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus, suatu kali ia pergi sebuah kota bernama Kota Nain. Kota itu letaknya di sebelah bagian selatan daerah Galilea atau sebelah tenggara kota Nazaret. Anak-anak tahu, nama kota ini hanya muncul satu kali saja di dalam seluruh Alkitab kita. Sehingga waktu anak-anak mendengar kota Nain, kita akan langsung ingat dengan cerita hari ini. Arti Nain adalah menyenangkan. Tetapi, sungguhkah hal menyenangkan yang Yesus temukan di kota Nain? Coba dengarkan cerita ini. Hari itu Tuhan Yesus berjalan bersama para muridnya dan juga ada banyak orang yang ikut dengan Tuhan Yesus. Sebuah rombongan besar menuju kota Nain. Rombongan itu terus membicarakan apa yang telah Yesus ajarkan, apa yang telah Yesus lakukan. Tetapi semakin lama mereka dekat dengan kota Nain, makin kedengaran suara yang lain. Ada suara orang yang menangis, ada suara orang yang bernyanyi, ada suara langkah sebuah rombongan besar dari arah dalam kota. Maka ketika mereka sudah dekat dengan pintu gerbangnya, rombongan Yesus yang mau masuk ke dalam kota bertemu dengan rombongan lain yang sedang berjalan keluar kota hari itu. Rombongan siapa ya itu? Itu adalah rombongan orang yang sedang berduka cita. Ada yang meninggal hari itu. Anak-anak akan lihat ada orang yang membawa jenazah atau mayat untuk dikuburkan di luar kota. Dari semua orang yang ada dalam rombongan itu, akan anak-anak lihat satu ibu yang sedang menangis dengan sangat sedih. Ia dibantu oleh beberapa orang perempuan lainnya untuk berjalan karena ibu itu sangat sedih sekali. Siapakah ibu itu? Alkitab mencatat ibu ini adalah seorang janda. Apa itu janda? Janda adalah sebutan bagi seorang ibu yang suaminya sudah tidak lagi bersama dengan dia. Pada masa Alkitab, seorang janda adalah seorang yang miskin sekali dan tidak dapat bekerja sendiri. Suaminya sudah tidak ada dan seorang janda perlu ada yang menjaga dan memelihara dia sampai tua. Kalau seorang janda itu punya anak, maka anaknya yang akan merawat dia. Tapi ibu janda ini, ia hanya punya satu anak laki-laki. Tapi kini, anak laki-laki yang dikasihinya sudah meninggal dan sekarang ia harus menguburkannya. Anak-anak tahu tidak, satu hal yang paling menyedihkan bagi orang tua adalah ketika anaknya sendiri sakit atau meninggal. Dulu ibu janda ini pernah menguburkan suaminya dan kini harus menguburkan anak satu-satunya. Ibu janda ini akan jadi seorang yang sendiri sekali, tidak punya siapa-siapa. Maka ibu ini sangat sedih. Siapa yang akan jaga dan pelihara dia?
kalau ia sudah menjadi tua? Maka sekalipun ada banyak orang dari kota itu yang temani ibu janda ini, ibu ini tahu ia akan pulang seorang diri ke rumahnya. Waktu rombongan Yesus bertemu dengan rombongan ini, mata Tuhan Yesus melihat kepada ibu janda itu. Alkitab mencatat ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Janda ini kini tidak punya siapa-siapa yang menjaga dan memelihara dia. Yesus tahu dan mengerti betapa sedihnya seorang diri. Tapi ia adalah Tuhan yang akan menjaga mereka. Di dalam Mazmur, anak-anak akan membaca Mazmur 146 ayat 9 mengatakan bahwa Tuhanlah yang menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda. Mazmur 68 ayat 5 mengatakan bahwa Tuhan yang jadi bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Tuhan Yesus mau menolong janda ini. Maka jika anak-anak di rumah hanya punya ibu saja atau ayah saja, jangan takut. Karena firman Tuhan katakan, Tuhan yang akan menjaga engkau. Maka Tuhan Yesus datang mendekat kepada ibu janda itu, pegang pundaknya dan mengatakan, jangan menangis. Waktu Tuhan Yesus katakan jangan menangis, ibu itu terkejut, tapi ia menatap Tuhan Yesus. Air matanya masih mengalir, tapi ia tahu di dalam kalimat Tuhan Yesus ada pengharapan yang besar. Maka ibu itu diam dan melihat apa yang akan Yesus lakukan. Orang-orang dalam kedua rombongan itu pun terdiam dan memperhatikan apa yang akan Yesus lakukan. Mata mereka memperhatikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berjalan perlahan ke dekat usungan jenazah itu. Ia menyentuhnya sehingga orang-orang yang angkat itu berhenti. Tuhan Yesus tahu menurut hukum Taurat tidak boleh pegang mayat, bahkan tempat mengangkat mayat itu. Ia akan dikatakan najis atau kotor. Tapi Tuhan Yesus itu suci pada dirinya, maka apapun yang kotor di luar dirinya tidak akan pernah mengurangi kesucian Tuhan Yesus. Yesus sama seperti kita manusia, tapi Yesus tidak berdosa. Yesus berhenti dan berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Semua mata melihat kepada Yesus, kini lihat kepada jenazah itu. Mata mereka membesar, mereka kaget karena jenazah yang meninggal itu bangun, duduk. Dan bukan hanya itu saja, ia berbicara. Ia hidup, anak muda yang sudah meninggal hari itu hidup. Ibu janda yang bersedih tadi bersuka cita karena anaknya kini hidup kembali. Kota itu kini seperti namanya, Nain. Ada yang menyenangkan di sana, yaitu kebangkitan seorang anak muda yang sudah meninggal. Ibu itu kini tidak lagi sendiri, bahkan semua orang menjadi takut dan memuliakan Allah. Mereka memuji-muji Tuhan. Mereka berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah sudah menolong umatnya. Maka sekali lagi mereka mengingat apa yang ada di dalam perjanjian lama di dalam Alkitab kita. Ada dua nabi besar yang pernah membangkitkan orang yang sudah meninggal. Anak-anak ingat? Ada Elia yang membangkitkan anak seorang janda di Sarfat dan juga Elisa yang membangkitkan seorang anak wanita di Sunem. Oleh sebab itu mereka mengatakan seorang nabi sudah muncul. Tapi anak-anak harus tahu Yesus bukanlah Elia atau Elisa. Yesus lebih besar dari Elia dan Elisa. Karena dengan mengucapkan saja Yesus membangkitkan orang muda yang sudah meninggal itu. Karena Yesus adalah sumber hidup, maka ia sanggup memberikan kembali kehidupan kepada orang yang sudah mati. Anak-anak lihat, Tuhan Yesus mengerti kesedihan janda itu dan menolong dia. Tuhan yang sama mau mengerti kesulitan kita, kesedihan kita, dan mau menolong kita. Bahkan kesulitan terbesar manusia adalah hukuman maut. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk membebaskan kita dari maut, keterpisahan dari Tuhan selama-lamanya.
Melalui kematiannya kita diselamatkan dari maut. Melalui kebangkitannya kita beroleh harapan yang baru. Lalu mengapa orang-orang yang sudah meninggal tidak Tuhan bangkitkan hari ini? Karena firman Tuhan katakan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-17 bahwa ada waktunya. Kapan? Yaitu pada hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, orang-orang yang sudah meninggal itu akan dibangkitkan, akan hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Itu sebab di dalam kesedihan kita saat ini pun Tuhan Yesus mau menguatkan, mau menghiburkan kita. Biar firman Tuhan hari ini menguatkan setiap anak-anak di rumah. Biar firman Tuhan hari ini juga mau kita kabarkan kepada teman-teman kita mungkin yang sedang sedih, mereka yang punya kesulitan, kepada teman-teman kita yang bahkan sudah kehilangan orang-orang yang mereka sayangi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mengerti kesulitan dan kesedihan hati kami. Terima kasih Tuhan sudah membebaskan kami dari maut. Terima kasih Tuhan menjanjikan kepada kami hidup yang kekal dan kebangkitan nantinya. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian perjumpaan kita hari ini. Tuhan memberkati setiap anak-anak di rumah. Sampai jumpa lagi. Dah.